Orang Kajang percaya bahwa berbuat baik itu adalah kunci dari ketenangan jiwa. Mereka rela mati karena hutan adat ini. Kebutuhan masyarakat adat dengan masyarakat konvensional itu sangat berbeda. Kalau kita ingin menilai data kemiskinan, maka 5.933 penduduk yang ada dalam wilayah adat itu pasti dikategorikan miskin. Masyarakat adat adalah pemilik republik ini. Mas Bro dan Mbak Sis, saat ini saya sedang berada di ruangan kerja Pak Andi Buyung. Beliau adalah tokoh adat Kajang, juga asisten 1 bidang pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Pak Andi Buyung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Andi Buyung. Salam. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan menerima kami. Ya. Mohon berkenan Pak Andi Buyung memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Buyung Saputra, kebetulan di jajaran pemerintahan dapat amanah sebagai asisten administrasi pemerintahan, kemudian yang membidangi masyarakat, membidangi desa, kecamatan, dan pelayanan. Khusus untuk di daerah adat Kajang, kebetulan saya sampai saat ini masih diberikan amanah sebagai Lakbiria. Lakbiria itu adalah kepala pemerintahan adat. Jadi di Kajang itu ada urusan adat, kepala sukunya itu Amatoa. Namun dalam melaksanakan pemerintahan adat, maka Lakbiria itu dibantu oleh 2 struktur adat yang lain, yaitu yang pertama adalah Moncombuloa dan juga Sulewatang. Tugas mereka ini masing-masing sebagai Sulewatang itu sebagai wakil kepala pemerintahan, dan Moncombuloa atau anak karain tambangan itu berfungsi sebagai hulu balang. Ya, begitulah mungkin posisi yang bisa kita artikan dalam struktur di bahasa Indonesia. Dalam konteks misalnya pemerintahan, peran Lakbiria itu seperti apa contohnya, Pak? Ya. Peran Lakbiria sebenarnya itu melekat pada camat Kajang, tapi tidak semua camat Kajang itu adalah Lakbiria. Jadi itu diambil juga dari turunan dari apalagi namanya terah darah turunan dari sebelum-sebelumnya. Jadi beberapa generasi saya di atas itu juga sebagai Lakbiria. Cuman tidak harus turun-temurun. Karena Lakbiria itu dilihat berdasarkan panganro, hasil panganro, artinya Amatoa melaksanakan ritual adat untuk meminta petunjuk kepada Turi Arakna, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk meminta restu siapakah yang bisa diangkat menjadi Lakbiria. Kalau di keluarga kami, beberapa paman dan juga kakek itu pernah jadi Lakbiria. Namun orang tua saya secara pribadi itu tidak pernah. Jadi ini hanya berdasarkan hasil apalagi namanya ritual adat yang dilaksanakan oleh Amatoa. Artinya penunjukannya juga melibatkan ada ritual dan kemudian ditunjuk secara... Prosesnya panjang, Pak. Kalau kita mau ceritakan di sini mungkin 1 segmen, tapi saya persingkat. Dari nama-nama yang diusulkan oleh Amatoa itu, yang diusulkan oleh pemangku adat, itu kemudian dibawa Amatoa untuk laksanakan acara panganro. Panganro ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, itu berupa upacara adat untuk mohon petunjuk kepada Turi Arakna. Manakala petunjuk itu sudah ada, maka pada saat itulah diadakan upacara adat Pasalung Karaeng. Pasalung inilah kalau kita artikan saat ini sebagai pelantikan. Itu dilaksanakan di Positana, di Desa Matoangin. Di situ memang ada batu pelantikan Karaeng. Disitulah Lakbiria diambil sumpahnya,
kemudian dilaksanakan pelantikan secara adat oleh Amatoa. Oke, kalau bicara peran Labiria, boleh kasih contoh satu yang kira-kira kerjanya atau perannya di dalam struktur adat? Ya. Dalam hal apa misalnya? Dulu sampai dengan sekarang ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan utama Labiria. Di sana ada istilah apa solok riada, apa solok rikaraeng. Artinya ada yang menjadi urusan pemerintahan dan ada menjadi urusan adat. Nah, Labiria mempunyai peran di urusan pemerintahan. Contohnya, sebelum ada hukum positif yang kita anut saat ini, seluruh sidang-sidang adat yang menetapkan perang, yang menetapkan hukuman atas kasus-kasus asusila, pencurian, apa dan sebagainya, itu menjadi tugas Labiria. Amatoa memiliki peran tugas yang berbeda. Amatoa itu menjaga harmonisasi antara manusia, masyarakat adat dengan alam. Jadi Amatoa memiliki fungsi dalam menjalankan kewenangan dia itu mengurusi persoalan hutan adat, kemudian larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan di hutan adat, kemudian memberikan sanksi kepada masyarakat atau siapapun yang melanggar daripada aturan ini. Kalau Amatoa itu ada 4 yang menjadi kewenangan utama beliau. Yang pertama, tak bangkaju, artinya dilarang menebang pohon. Kemudian rawa doang, tidak boleh mengambil ikan ataupun binatang lain yang ada di sungai di dalam hutan keramat itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengambil rotan yang ada di hutan adat. Iya. Kemudian yang keempat adalah tunubani atau membunuh lebah. Iya. Ini jika kita ilmiahkan keempat item yang saya sebutkan tadi ini, jika kita ilmiahkan, itu adalah merupakan syarat-syarat bahwa hutan tersebut masih terjaga. Iya. Yang pertama, manakala tidak ada yang melakukan pembalakan liar dalam hutan adat. Yang kedua, rotan. Rotan itu menjaga ketersediaan air yang ada di dalam hutan adat. Yang ketiga, lebah. Lebah inilah yang membuat hutan adat itu menjadi subur. Karena mereka yang melakukan serbuk sari, mereka yang menjadi penyebar bibit-bibit buah yang ada di dalam hutan adat. Kemudian yang keempat itu, rawa doang. Artinya, manakala danau atau sungai di dalam hutan keramat itu yang sebagai sumber mata air, maka tercemarlah seluruh sungai yang ada di bawah-bawahnya. Karena kan masyarakat adat percaya bahwa hutan adat itu merupakan salah satu sumber kehidupan mereka dalam menjaga ekosistem alam dan ketersediaan air untuk pertanian. Seperti itu. Oke, baik. Tadi kan disampaikan oleh Pak Andi juga bahwa sebelum ada hukum positif. Iya. Nah, sekarang konteksnya sudah ada hukum positif. Berarti peran Labiria lebih keluar ya? Hutan adat yang ada di wilayah Kajang itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama di Karanjeng dan yang kedua adalah yang di Maleleng, Desa Maleleng. Nah, hutan adat ini itu penjagaan totalnya dilakukan oleh seluruh masyarakat adat. Masyarakat adat bekerja sama dengan polisi hutan yang ada di wilayah Kajang. Nah, untuk menghubungkan antara polisi hutan dengan, dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan kan, di situ. Disinilah peran Labiria untuk menyambungkan informasi dan juga memberikan menyambungkan 2 kepentingan antara polisi hutan dan juga masyarakat adat dalam menjaga hutan adatnya. Sebelum penetapan, hutan adat itu merupakan hutan produksi terbatas yang dikeluarkan oleh SK Kementerian Kehutanan tahun 1999, kalau saya tidak salah. Namun, dalam pelaksanaannya,
walaupun statusnya sebagai hutan produksi terbatas, namun tidak pernah dilakukan pengolahan ataupun pembalakan oleh pemerintah. Dalam hal ini Departemen Kehutanan. Izin tidak pernah dikeluarkan. Kenapa? Karena Kementerian Kehutanan menilai bahwa betul-betul masyarakat adat ini membutuhkan hutan ini sebagai bagian daripada ritual adat dan juga kepercayaan mereka. Untuk itulah melalui usulan yang kita lakukan kemarin bersama dengan tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah, itu memberikan kewenangan kepada tim itu bersama-sama dengan masyarakat adat dan pemangku adat untuk mengembalikan status hutan produksi terbatas tersebut menjadi hutan adat dengan fungsi lindung. Kemudian fungsi selanjutnya di saat sekarang ini tentu saja yang disampaikan tadi, melakukan mediasi, melakukan koordinasi dengan kepala daerah, instansi lain manakala terdapat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Jadi ada 5 Yaka Rental 2 inilah, kalau ini yang berkumpul berarti ada hal-hal yang sangat penting yang akan dibicarakan menyangkut dengan kemaslahatan hidup masyarakat adat. Seperti itu. Menurut Pak Andi, apa makna keberadaan hutan adat bagi masyarakat adat Kajang? Ya, di Pasang Rikajang ada 3 garis besar yang menjadi inti daripada Pasang Rikajang tersebut. Yang pertama, Pasang Rikajang itu mengatur tentang hubungan antara masyarakat adat dengan Turiya Ratna atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi di pasang tersebut diatur bahwa bagaimana mereka memperlakukan pencipta. Kemudian yang kedua, Pasang Rikajang juga mengatur tentang harmonisasi masyarakat adat dengan alam. Inilah yang menarik, sehingga mungkin menjadikan Kajang itu sebagai laboratorium penelitian. Sebelum ada regulasi tentang penjagaan hutan, kemudian reboisasi dan sebagainya, itu masyarakat adat sudah melakukan itu. Yang ketiga adalah hubungan antara masyarakat adat dengan masyarakat adat itu sendiri. Orang Kajang percaya bahwa berbuat baik itu adalah kunci dari ketenangan jiwa. Artinya jika kita tidak pernah menyakiti orang lain, tentu saja kita akan berada dalam lingkup kedamaian. Karena mencari musuh satu orang itu sangat gampang, tetapi mencari teman, apalagi teman sahabat, itu sangat susah. Jadi ini 3 inti Pasang Rikajang. 60% dari isi Pasang Rikajang itu menyangkut harmonisasi dengan alam. Bagaimana memperlakukan hutan, bagaimana memperlakukan bumi, bagaimana memperlakukan alam semesta, sehingga tidak ada lagi dongeng tentang dulu di sini pernah ada hutan adat. Itu harus dipastikan bahwa kualitasnya sama dengan yang akan dilihat nanti oleh anak cucu kita. Dalam satu Pasang Rikajang dikatakan bahwa borong ia minjok kontak bosia. Artinya hutan inilah yang memanggil hujan. Mereka sangat percaya itu. Jadi dengan menjaga hutan akan menjaga ekosistem alam. Kemudian ada pasang yang menyebutkan lagi bahwa injo boronga topena linoa. Artinya hutan adalah selimut bumi. Manakala hutan ini gundul, maka bumi juga akan tidak sesuai lagi dengan ekosistem alam. Walaupun kalau kita melihat jumlah hutan adat yang ada di Kajang, besarannya itu tidak seberapa. Hanya 331,99 hektar. Tapi kepedulian masyarakat adat, terlepas daripada itu merupakan tradisi, itu sangat besar dalam menjaga hutan adat ini. Mereka rela mati karena hutan adat ini. Kalau itu diganggu, nyawa pun akan jadi taruhannya. Sampai saat inilah, mungkin dengan pertimbangan itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan, kemarin statusnya yang selama ini hutan produksi terbatas itu dikembalikan menjadi hutan adat dengan fungsi lindung. Seperti itu.
Jadi sebenarnya kalau kita lihat tarik lebih luas lagi, Pak Andi, sebenarnya ini yang justru esensi dari isu perubahan iklim ya. Kalau saya melihat itu. Jadi sebenarnya ketika global dan Indonesia sekarang baru menerapkan isu perubahan iklim, masyarakat adat Kajang sudah jauh sebelum itu ya. Justru malah mungkin bisa jadi referensi untuk nasional maupun internasional untuk menerapkan isu perubahan iklim ya. Apakah pengelolaan hutan yang ada di Kajang ini menjadi contoh bagi pengelolaan hutan di wilayah lain di Bulukumba? Sebagai laboratorium, saya menganggap sebagai laboratorium yang pembelajaran di Kajang itu kebersamaan atau kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat adat dengan Kementerian Kehutanan, dalam hal ini LHK provinsi, itu bisa jadi role model jadi di tempat lain. Karena biasanya tidak akan ada kedamaian antara polisi hutan dengan masyarakat adat. Itu bisa kita lihat. Saya bisa pastikan seperti itu di tempat lain ya, selain di Kajang. Tapi di Kajang terjadi harmonisasi antar mereka. Kuncinya apa menurut Mas? Iya, kuncinya adalah komunikasi, Pak. Jadi ilmu yang tertinggi di dunia ini kan komunikasi. Betul. Masyarakat adat itu terbuka dalam menerima pendapat apapun. Yang penting tidak bertentangan dengan pasang di Kajang. Kalau mereka diperhadapkan pada persoalan masalah regulasi, dijelaskan dan akhirnya mereka paham dan itu selaras dengan pasang di Kajang, itu pasti mereka welcome. Tidak ada masyarakat adat yang seperti mereka mungkin apalagi namanya, yang setahu saya terbuka dalam menerima setiap perubahan-perubahan, baik itu regulasi, pemerintahan, dan juga hal-hal yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak di masyarakat adat. Kemudian selanjutnya, jika kita berbicara tentang masyarakat adat di wilayah Sulawesi Selatan ini, bagian selatan, Kajang ini merupakan benteng terakhir kebudayaan yang ada di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena hanya Kajang lah yang saat ini memiliki syarat untuk dianggap atau diakui sebagai masyarakat adat. Mereka masih memiliki wilayah adat, mereka masih menjalankan ritual-ritual adat, kemudian mereka punya struktur pemerintahan adat. Yang terakhir adalah kebiasaan dan juga budaya masih dilaksanakan sampai dengan saat ini. Jadi upacara-upacara adat tentang kelahiran, kematian, maupun upacara adat yang lain itu masih dijalankan persis sama dengan aslinya. Hal inilah mungkin yang menjadi daya tarik sekaligus juga menjadi tantangan buat masyarakat adat ke depan. Tidak menutup kemungkinan ke depannya masyarakat adat ini akan punah. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengukuhan, perlindungan, dan pengakuan hak masyarakat adat Amatoa Kajang ini dipaksa dalam tanda kutip untuk turut ambil bagian menjadikan masyarakat adat ini sebagai subjek dari pembangunan, bukan lagi menjadi objek. Kenapa? Karena selama ini kan yang kita lihat banyak masyarakat adat itu hanya menjadi objek dari pembangunan. Mereka dicekoki dengan program-program pembangunan yang sebenarnya mereka tidak terlalu butuh dengan itu. Perda yang tadi yang saya sampaikan adalah menjadikan program pembangunan ini dalam segitiga yang sama sisi. Ada masyarakat adat, ada pemerintah, dan juga ada pihak ketiga. Jadi manakala mereka akan melakukan negosiasi pihak ketiga, pengembang ataupun konsesi yang ada dalam wilayah tersebut tidak lagi berhubungan hanya dengan pemerintah, akan tetapi juga mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Seperti itu. Nah, kita bicara masyarakat adat di Kajang ini kan cukup, tadi disampaikan Pak Andi, cukup lengkap begitu ya. Salah satu yang paling lengkap bahkan di Indonesia. Sudah ada perda, sudah ada penetapan wilayah dan sebagainya. Kalau dalam konteks Indonesia kan sekarang sedang
sedang berproses untuk menyusun RUU masyarakat adat. Iya. Nah, kalau menurut Pak Andi, kira-kira apa pembelajaran yang ada di Kajang yang kemudian bisa ditarik untuk menjadi bagian dari RUU masyarakat adat? Ya, salah satu menjadi kekhawatiran mungkin pemerintah pusat dalam hal ini mungkin DPRD, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat atau pusat adalah tentang eksistensi masyarakat adat yang mungkin ya dianggap ingin menjadi sebuah satuan negara dalam negara. Itu dimaklumi. Kita pahami ada kekhawatiran tersebut. Saya berapa kali juga pernah waktu 2017 sempat juga menjadi salah satu tim di pengusulan prolegnas tersebut. Tim dalam artian dalam memberikan pendapat-pendapat dan juga pengalaman terhadap pembuatan rancangan RUU tersebut. Itu saya sebagai perwakilan dari masyarakat adat sangat memahami kondisi dan emosi mungkin yang dihadapi oleh para penentu kebijakan. Kenapa? Mereka menganggap ini bahwa manakala rancangan undang-undang itu mungkin berlaku, maka akan ada subjek baru dalam membuat suatu kebijakan di tingkat nasional. Sebenarnya, ya memang tujuannya seperti itu. Kita membuat subjek baru agar masyarakat adat ini tidak dikesampingkan, tidak hanya menjadi penonton, akan tetapi mereka terlibat aktif dalam membuat konsep-konsep program Perencanaan nasional, dalam hal ini perencanaan. Kenapa? Dalam satu wilayah masyarakat adat, itu tentu saja berbeda dengan masyarakat adat yang lainnya, walaupun mereka sama-sama masyarakat adat. Ada yang butuh bantuan mungkin mengenai lahan, konflik teritorialnya belum selesai. Ada yang satu justru berdamai dengan itu, tidak ada konflik di tempat itu. Nah inilah yang membedakan antara masyarakat adat satu dengan masyarakat adat yang lain. Tentu saja kuncinya ya diatur dalam rancangan undang-undang tersebut, yang pada intinya tentu saja menjadikan masyarakat adat itu kan berdaulat mandiri, baik itu secara politik maupun secara ekonomi. Contoh dari yang pembelajaran mungkin yang bisa kita dapatkan di Kajang, rancangan peraturan daerah itu disahkan menjadi peraturan daerah, itu saat ini telah beranak pinak. Perda nomor 9 tahun 2015 itu telah ada turunannya menjadi sebuah peraturan bupati. Salah satunya adalah peraturan bupati tersebut mengatur tentang pemberdayaan masyarakat adat. Jadi mereka tidak hanya diakui, mereka tidak hanya dilindungi, tapi juga diberdayakan. Diberdayakan dalam konteks mereka terlibat aktif dalam pembangunan, merencanakan sendiri, kemudian melaksanakan sendiri, mengawasi sendiri kegiatan-kegiatan khusus di wilayah adat mereka, dan itu kita tuangkan dalam musrembang adat. Mungkin Bulukumba merupakan salah satu ataukah yang mungkin menjadi pionir adanya musrembang adat yang dilakukan oleh masyarakat adat. Kenapa ini menjadi penting? Karena kebutuhan masyarakat adat dengan masyarakat konvensional itu sangat berbeda. Di Kajang, orang tidak butuh listrik, orang tidak butuh jalan, orang tidak butuh aspal. Yang mereka butuhkan hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan upacara adat mereka. Jalan mereka berbeda dengan jalan konvensional. Mereka mungkin, kalau konvensional kita memerlukan aspal, kalau di Kajang hanya memerlukan tenaga kerja. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan upaya kegiatan padat karya yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Bisa seperti itu. Jadi harus dipisahkan antara kebutuhan masyarakat adat secara langsung dengan kebutuhan masyarakat konvensional. Jika ini dipukul rata, tentunya tidak akan terjadi keseimbangan pembangunan
yang ada di Kabupaten Bulukumba. Justru malah menimbulkan potensi ketidakharmonisan. Kemudian juga membuat bingung organisasi perangkat daerah. Karena mereka pasti akan meraba-raba, oh ini yang penting kayaknya untuk masyarakat adat. Padahal belum tentu masyarakat adat butuh itu. Akhirnya bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Sehingga itulah kita buat inovasi dengan mengadakan musrembang adat yang ada di Kajang. Kalau kita bicara tadi, tarik lagi ke RUU Masyarakat Adat, itu kan berarti ada, Pak Andi sampaikan tadi, ada kekhawatiran. Ada negara dalam negara. Tapi justru di Kajang membuktikan bahwa tidak ada. Dan tidak perlu kekhawatiran itu. Artinya dalam konteks masyarakat adat di Kajang ini kan sebenarnya tetap saja berada di bawah kewenangan desa, begitu ya. Artinya di dalam masyarakat adat Kajang ada beberapa desa yang kemudian dia bisa justru bersinergi untuk merencanakan musrenbang adat. Itu lintas desa berarti, Pak, ya? Lintas desa. Dan bahkan itu sama kecamatan. Sekali lintas kecamatan ya. Dan itu sama sekali tidak mengganggu proses pemerintahan. Sampai saat ini tidak mengganggu. Tidak ada yang mengganggu karena kan objeknya berbeda, Pak. Objek daripada penerapan regulasi itu kan berbeda. Betul. Masyarakat konvensional dengan masyarakat adat itu berbeda kebutuhannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kenapa dibutuhkan musrembang adat? Karena kebutuhannya juga berbeda, tidak sama dengan masyarakat adat itu dengan masyarakat yang konvensional. Jadi sebenarnya konteksnya RUU Masyarakat Adat ini, kalau berkaca dari Kajang, sebenarnya dibutuhkan adalah satu pengakuan bahwa masyarakat adat itu eksis, ada dan punya kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat konvensional lainnya. Oleh karenanya, ketika membuat sebuah kebijakan atau perencanaan pembangunan, seharusnya masyarakat adat terlibat dalam prosesnya. Bahkan begini, Pak, ada yang mungkin ini menjadi catatan buat Badan Statistik. Di Kajang itu, kalau kita ingin menilai data kemiskinan, maka 5.933 penduduk yang ada dalam wilayah adat itu pasti dikategorikan miskin. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Mereka cuma hidup sederhana. Coba kita lihat persyaratan indikator kemiskinan ya. Mereka tidak punya sofa, rumahnya dari kayu, dari tanah dan sebagainya, masuk semua mereka, Pak. Jadi kalau itu yang kita ambil sebagai patokan dasar, sudah pasti, maka seluruh yang 5.000 orang itu akan dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Sementara kalau kita terapkan di masyarakat konvensional, memang seperti itu standarnya. Untuk itulah kenapa ada musrembang adat dan musrembang konvensional. Untuk membedakan data statistik yang ada di masyarakat adat sebagai standar bahwa mereka menetapkan mereka sebagai orang yang tidak mampu dengan data yang ada di masyarakat konvensional itu tentunya tidak sama penilaiannya. Mereka hidup sederhana. Rumah mereka dari kayu. Mereka masak pakai dapur atau kayu bakar. Tapi aset mereka tidak seperti yang kita lihat. Mereka bisa melaksanakan acara adat kalomba yang membutuhkan biaya hampir 200 juta dan mereka bisa laksanakan. Jadi belum tentu mereka dianggap miskin. 200 juta tanpa bantuan pemerintah. Tanpa bantuan pemerintah. Hanya mereka berkeluarga itu sekeluarga yang patungan melaksanakan upacara adat tersebut. Nah, kalau standar kemiskinan hanya melihat dari mata, dari konten, bukan esensi dari kemiskinan itu, maka kacau lah data statistik yang ada di Indonesia saat ini, khusus untuk di wilayah adat Kajang. Kalau untuk pemerintah kabupaten sendiri, apa yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan data yang dilakukan oleh BPS? Dalam konteks yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah mengadakan musrembang. Jadi masyarakat adat itu punya kebutuhan tersendiri. Mereka khusus dalam perlakuan dalam pembangunan. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Dinas PMD, kemudian Bapeda sebagai leading sektor perencanaan itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Besok mungkin kalau Abang masuk ke sana, di tempat parkir itu disediakan tempat untuk penjualan cenderamata di situ. Souvenir. Ya, souvenir. Pemerintah sudah membangunkan, kemudian pemerintah juga sudah membuat replika rumah masyarakat adat itu di tempat parkir di luar.
gunanya untuk agar wisatawan itu bisa foto-foto di situ dan sama dengan yang ada di dalam. Jadi jalanannya juga telah kita perbaiki walaupun itu dengan menggunakan padat karya dengan anggaran desa. Jadi secara spesifik ya seperti itu. Kita melakukan bantuan pada saat mereka melakukan ritual adat Andingingi, kemudian upacara-upacara adat lainnya yang dapat di-cover dan juga dibantu oleh pemerintah daerah. Ya, mungkin hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah. Untuk melakukan bantuan-bantuan keuangan, masyarakat adat itu orangnya sebenarnya jika mereka mau diberikan bantuan, mereka tidak akan menerima. Karena sebenarnya mereka lebih kaya dari apa yang kita lihat. Asetnya bisa menghasilkan lebih daripada apa yang mereka dapatkan dari bantuan tersebut. Jadi kalau mengenai asumsi tentang standar kemiskinan yang ada di Kajang, maka akan kacau lah data BPS yang ada di kemiskinan di Indonesia kan di Indonesia. Betul. Baik, pertanyaan terakhir Pak Andi. Nah, ini kan ada masyarakat adat Kajang, ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat, dan kemudian publik secara umum yang kemudian sudah mulai tertarik dengan keberadaan masyarakat Kajang. Misalnya tadi disampaikan Pak Andi juga, kalau ada upacara Andingingi begitu, sampai ribuan orang datang dan sebagainya. Nah, harapan pemerintah daerah ini untuk pemerintah pusat dan untuk masyarakat umum itu seperti apa kepada Kajang? Persoalan untuk masyarakat, jika ingin berkunjung, masyarakat adat Kajang itu welcome terhadap seluruh orang, semua orang yang mau berkunjung dan belajar di Kajang. Saat ini Kajang menjadi laboratorium masyarakat adat untuk wilayah Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena banyak yang belajar untuk menduplikasi peraturan daerah yang kita buat, kemudian harmonisasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat, harmonisasinya dengan kehutanan, LHK, itu semua bisa diduplikasi di Kajang. Dan mereka juga welcome untuk memberikan data-data. Mereka terbuka untuk memberikan pengetahuan tentang apa-apa yang mereka lakukan saat ini agar menjaga ritme harmonisasi tersebut. Kemudian untuk pemerintah pusat, saya rasa RUU tentang masyarakat adat itu kalau saya sesegera mungkinlah disahkan. Karena ini merupakan payung besar masyarakat adat untuk wilayah nasional. Kenapa? Masih banyak masyarakat adat ya juga yang tidak mendapatkan bantuan pendampingan dari mungkin teman-teman yang ada di NGO karena keterbatasan waktu, tenaga, dan sebagainya. Sehingga manakala ini tidak diberlakukan secara nasional, itu akan merugikan masyarakat adat yang lain. Masyarakat adat adalah pemilik republik ini. Kenapa? Karena Indonesia itu terbentuk dari sekumpulan masyarakat adat. Mereka membentuk kerajaan dan membentuk negara. Untuk itulah pemerintah pusat harusnya tidak lupa dengan cikal bakal republik ini. Perjuangan masyarakat adatlah yang menjaga dan melindungi kawasan tanah air ini sehingga bisa kita nikmati saat ini. Kita adalah hanya sebagai pelaksana dari apa yang sebenarnya mereka cita-citakan. Mereka berharap pemerintah pusat harusnya memberi imbal balik dengan memberikan mereka regulasi perlindungan yang ada tertuang dalam rancangan undang-undang masyarakat adat yang harusnya sudah disahkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang terakhir, sebagai bagian dari masyarakat adat, tentu saja saya ingin berpesan, menyampaikan kepada teman-teman, sahabat perjuangan yang ada di masyarakat adat yang lain, bahwa keberadaan masyarakat adat dan eksistensi dari masyarakat adat itu sebaiknya tetap dipertahankan dengan ketentuan bahwa saat ini kita sedang berada dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa tidak akan ada gesekan, tidak akan ada pertentangan, manakala komunikasi dan juga hal-hal yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan berdialog terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat adat yang lain. Bahkan persoalan-persoalan tenurial yang selama ini mungkin menghantui masyarakat adat yang lain, seperti konsesi, kemudian pembalakan, dan juga yang paling banyak taman nasional, itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan berdialog. Karena saya rasa masyarakat adat ini hanya butuh pengakuan bahwa mereka lah sebenarnya pemilik dari lahan ini. Mereka hanya pinjamkan kepada pihak ketiga. Pun manakala nantinya mereka butuhkan, ya mereka ambil kembali. Tapi kan tidak mungkin mereka juga akan menguasai penuh. Tentu saja ada hal-hal yang harus dibicarakan antara pihak ketiga dengan masyarakat adat agar terjadi win-win solusi dalam setiap konflik yang ada di masyarakat adat. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andi. Mas Bro dan Mbak Aziz, wah, kalau saya pribadi banyak dapat pengalaman, dapat cerita dari Pak Andi Buyung, bagaimana Kajang bisa menjadi, sebenarnya semua masyarakat adat atau di dunia bahkan bisa belajar dari Kajang bagaimana filosofi hidup sederhana, bagaimana berdamai dengan alam, bahkan menganggap alam sebagai bagian dari hidup yang tidak terpisahkan. Dan pada hakikatnya dunia bergerak. Indonesia juga sekarang punya target untuk perubahan iklim, penurunan emisi, dan sebagainya. Mungkin kita perlu kembali ke masyarakat adat, belajar esensi hidup yang sesungguhnya, bahwa perubahan iklim sangat bisa dicegah kalau kita hidup seperti masyarakat adat, menjunjung tinggi nilai-nilai keselarasan dengan alam dan menjunjung tinggi nilai-nilai dengan sesama. Kita ketemu lagi di Kongko Intip Desa selanjutnya. Sampai jumpa.